Sore itu di Pulau Wak-Wak terasa lebih panjang dari biasanya. Cahaya cerah mulai meredup perlahan, berubah menjadi warna keemasan yang menyelimuti seluruh pemukiman. Udara terasa hangat dan lengket. Nafas terasa lebih berat saat dihirup. Angin bergerak pelan di sela-sela pepohonan tinggi, membawa aroma bunga liar yang semakin tajam dan manis. Jalan setapak dari batu alami terlihat legang. Hanya sesekali terdengar langkah kaki wanita penghuni pulau yang berlalu lalang tanpa tergesa. Tori berjalan menuju penginapan batu dengan langkah mantap namun hati yang waspada. Tubuhnya masih terasa pegal, sendi-sendinya belum sepenuhnya pulih, tetapi pikirannya lebih jernih setelah menyaksikan pohon wak-wak dari dekat. Gambaran batang raksasa, buahnya berbentuk manusia, dan bisikan samar masih tertanam kuat di kepalanya. Setiap langkah terasa seperti membawa beban pikiran tambahan. Penginapan batu kecil itu berdiri agak terpisah dari bangunan lain. Dindingnya kokoh, pintu batunya bersih, dan di sekitarnya tumbuh tanaman hias yang terawat. Di dalam, suasana terasa lebih nyaman dibanding pertama kali ia tiba. Hamparan daun lebar diganti dengan yang baru, kain sutra bersih tergantung rapi di sudut ruangan, dan mangkuk batu berisi buah segar diletakkan di dekat dinding. Air mandi di ceruk batu masih terasa hangat, bercampur aroma rempah yang menenangkan otot. Tori duduk di hamparan daun lebar itu, punggungnya bersandar pada dinding batu. Ia menutup mata, menarik nafas dalam, lalu menghembuskan perlahan. Kesunyian ruangan membuatnya lebih mudah memusatkan kesadaran. Tori dalam hatinya berkata, "Troy, kamu dengarku, ambil alih tubuhku sekarang. Aku rasa malam ini akan datang wanita yang lain." Tidak, kali ini aku menolak bocah. Kau tidak mau? Bukankah kau selalu bersemangat jika berhubungan dengan Apem? Siapa yang tidak suka Apem? Tapi Apem di sini beracun bocah. Beracun bagaimana, Troy? Aku menyadari saat kau melayani wanita malam tadi, itu bukanlah sekedar mengambil kepuasan. Ia menyerap kekuatanmu. Energi spiritualmu mengalir keluar pelan. Pulau ini bukanlah tempat yang aman bocah. Wanita-wanita itu hidup dari energi pria yang datang, entah itu iblis, manusia, atau apapun itu. Kita harus segera pergi dari sini cepatnya, sebelum terlambat. Jika diteruskan, jiwamu bisa kering bocah, diserap diam-diam oleh para wanita beracun di sini. Kau memang benar, Troy. Aku merasa ada yang tidak beres dengan tubuhku ini. Jika begitu, kita akan pergi malam ini. Kesepakatan itu terasa berat, tapi perlu. Di luar, cahaya sore benar-benar menghilang. Pulau Wak-Wak memasuki fase malamnya dengan cepat. Cahaya biru samar menyelimuti pemukiman, berasal dari batu-batu bercahaya dan tanaman tertentu. Langit dipenuhi bintang buatan yang berkedip stabil. Angin malam membawa aroma dupa yang jauh lebih pekat. Tiba-tiba terdengar gesekan halus dari pintu batu. Pintu penginapan terbuka perlahan. Seorang wanita masuk dengan langkah yang tenang. Rambutnya perak panjang terurai, kulitnya berkilau keemasan di bawah cahaya redup. Gaun tipis yang ia kenakan hampir transparan. Tatapannya langsung tertuju pada Tori, penuh percaya diri. Malam ini giliranku, Tuan Thor. Aku sudah siap. Tidak malam ini. Aku benar-benar sangat lelah. Aku minta maaf. Bagaimana jika besok malam? Wanita itu berhenti melangkah. Matanya melebar sejenak. Jelas ia terkejut. Kemudian ia menatap Tori beberapa detik, seolah menilai ulang. Kemudian ia tersenyum tipis. Bahunya terangkat sedikit. Baiklah, kalau kau berubah pikiran, panggil saja aku. Wanita itu berbalik dan pergi. Pintu batu tertutup kembali dengan suara pelan. Tori menghembuskan nafas panjang. Bahunya sedikit mengendur. Tori segera bergerak. Ia mengambil pakaian gelap sederhana yang disimpannya di sudut ruangan. Kain itu menyerap cahaya, cocok untuk bergerak tanpa menarik perhatian. Ia menggunakannya dengan cepat. Energi spiritualnya ia kumpulkan pelan, tidak sampai memancarkan keluar. Getaran kecil terasa di tubuhnya, cukup untuk menjaga kesiapan. Tori membuka pintu penginapan dan melangkah keluar. Malam itu terasa sunyi. Jalan setapak kosong. Obor batu menyala redup di beberapa sudut. Tapi sebagian besar pemukiman nampak terlelap.
Tori bergerak menelusuri jalur yang sama ia datangi. Langkahnya ringan dan terkontrol. Saat melewati belokan pertama, sebuah bisikan terdengar. "Sebelah sini!" Tori berhenti mendadak. Otot kakinya menegang, nafasnya tertahan sejenak. Troy langsung bereaksi. Abaikan saja bocah, itu mungkin jebakan. Kita lanjutkan seperti rencana. Tori menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, tapi bisikan itu terdengar sekali lagi, lebih jelas dan lebih dekat. "Sebelah sini, aku membutuhkan bantuanmu, aku mohon." Getaran aneh muncul di dada Tori. Energi yang ia rasakan berbeda, tidak agresif, tidak menggoda, tapi penuh tekanan dan penderitaan. "Kita akan lihat dulu, Troy. Siapa tahu ada yang salah. Jika jebakan, kita hanya perlu lari." Ah, dasar bodoh. Jangan ambil resiko bocah. Tapi terserah kau sajalah. Tori bergerak mengikuti arah bisikan. Jalurnya memutar, melewati lorong sempit di antara rumah batu. Beberapa wanita terlihat duduk di teras, namun mereka hanya melirik sekilas tanpa bereaksi. Bisikan itu terus menuntun, konsisten, seolah tahu kemana ia harus melangkah. Akhirnya, ia tiba di depan gerbang besar menuju pohon wak-wak. Gerbang batu hitam itu terbuka sedikit, meninggalkan celah sempit. Angin malam menerpa dari dalam, membawa aroma dupa pekat dan bau keringat manusia yang menusuk. Tori menyelinap masuk. Gerbang penutup kembali di belakangnya. Lembah pohon wak-wak tenggelam dalam kegelapan. Cahaya hijau gelap berdenyut pelan dari batang pohon raksasa di tengah. Akar-akar besar bergerak lambat di permukaan tanah. Buah-buah berbentuk manusia menggantung diam, namun sesekali menggeliat. Bisikan itu terdengar lagi, kini jelas berasal dari pohon tersebut. "Sebelah sini!" Pohon wak-wak bergetar pelan, daunnya bergerak tanpa angin. Retakan di batangnya nampak jelas, mengeluarkan cahaya hijau samar. Bocah, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Lebih baik kita pergi saja. Namun, Tori melangkah maju dan tangannya terangkat sedikit. "Pohon wak-wak, apakah kau yang menuntunku kemari? Apa yang kau inginkan dariku?" Getaran pohon meningkat. Suara yang terdengar kini bukanlah satu, melainkan banyak, bercampur menjadi satu tekanan berat di udara. Manusia, tolong aku. Bagaimana kau tahu aku manusia? Dan kenapa aku harus menolongmu? Aku sangat menderita. Aku adalah salah satu pohon semesta. Tapi aku diberikan pupuk manusia dan menghasilkan buah manusia. Aku sangat menderita. Energi yang memancar terasa kacau. Buah-buah manusia menggeliat lebih keras. Beberapa mengeluarkan suara gesekan halus. Troy bergumam. Pohon ini salah satu dari 9 pohon semesta, tapi telah menjadi budak penghuni pulau. Mereka memanen buahnya untuk tubuh baru, tapi pohonnya sendiri dijadikan ritual. Ini tidak sederhana itu bocah. Kau bisa mendapatkan berkah, namun juga bencana. Kenapa aku harus membantumu? Lihatlah di belakangku, dan kau akan mengerti manusia. Tori melangkah memutar. Di belakang pohon, ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya langsung kaku. Ribuan kepala manusia tertancap. Sebagian telah menyatu dengan akar hijau. Beberapa masih utuh, ekspresinya membeku. Di antara mereka, satu tubuh masih terlihat segar. Baru saja dijadikan korban. Wajahnya sangat familiar. Ini bagaimana mungkin? Dan orang itu, aku tahu dia. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Pohon wak-wak bergetar hebat. Akar-akarnya terangkat dari dalam tanah. Tanah bergetar kuat. Cahaya hijau semakin terang. Rahasia pulau wak-wak mulai terbuka. Dan Tori berdiri tepat di pusatnya. Terjebak di antara pilihan menjadi penyelamat atau korban berikutnya. Getaran tanah semakin kuat dan tidak beraturan. Permukaan lembah bergoyang naik turun, membuat akar-akar besar bergeser dan menghantam tanah dengan suara yang berat. Cahaya hijau dari batang pohon wak-wak berdenyut lebih cepat, menerangi pemandangan mengerikan di belakangnya. Ribuan kepala manusia tertanam rapat di tanah lembab, jaraknya nyaris tanpa celah. Tanah di sekitar mereka basah oleh cairan gelap, bercampur darah segar dan lendir dari akar.
Beberapa kepala telah membusuk, tulangnya nampak jelas, sementara yang lain masih hidup. Matanya bergerak pelan, bibirnya bergetar, seolah ingin bicara, tapi tidak mampu. Akar hijau tipis melilit leher mereka dengan kuat, sebagian menembus rahang dan pipi. Setiap denyut pohon membuat akar itu mengencang, lalu mengendur sedikit, menjaga para korban tetap hidup di ambang batas. Bau amis darah, tanah basah, dan cairan hijau menyatu, membuat udara berat dan sulit untuk dihirup. Tori berdiri kaku, matanya melebar, rahangnya mengeras, nafasnya tertahan beberapa detik sebelum keluar. Ia mundur satu langkah, kakinya menginjak akar yang bergeser pelan dan membuatnya kehilangan keseimbangan sesaat. Tori bergumam dan suaranya nyaris hilang. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ada ribuan manusia di sini. Kurang ajar. Di dalam kesadaran spiritualnya, suara Troy terdengar lebih tajam dari sebelumnya, cepat dan penuh perhitungan. Bocah, bukankah anak itu adalah pewaris keilmuan silik harimau? Tori memaksa dirinya fokus. Ia mendekat satu langkah, menatap salah satu kepala yang masih segar. Wajah pucat itu jelas ia kenal. Rambut hitamnya lengket oleh keringat dan cairan hijau. Matanya setengah terpejam, kelopaknya bergetar lemah. Akar hijau melilit lehernya, menekan kulit hingga berubah warna. Benar Troy, tidak salah lagi. Dia adalah Fami, murid Inyi Rimbo. Pohon wak-wak bereaksi, batangnya bergetar, daun-daunnya saling bergesekan, menimbulkan suara berlapis. Bisikan kembali muncul, bukan hanya satu, melainkan banyak, tumpang tindih dan penuh tekanan. Manusia, anak itu masih bisa diselamatkan, tapi segeralah, kehidupannya sangat lemah. Getaran itu menjalar ke seluruh tubuh Tori. Ia mengepalkan tangan, energinya terkumpul pelan. Ia melangkah maju dengan hati-hati, memperhatikan pergerakan akar. Setiap sentimeter terasa berbahaya. Tangannya menyentuh akar pertama yang melilit leher Fami. Seketika, aliran energi asing menyentak balik ke tubuhnya. Ototnya menegang, tulang lengannya terasa bergetar. Apa yang sebenarnya ia lakukan di sini? Entah bagaimana dia bisa sampai kemari. Hati-hati bocah, akar ini sangat kuat. Mereka bagian dari pohon itu sendiri. Tori menarik nafas dalam. Ia mengeluarkan belatinya, Hatar Nagasona. Bilah belati itu memancarkan cahaya biru samar, berdenyut sabil. Ia mengatur posisi, lalu mengayunkan belati itu dengan sudut presisi. Akar pertama langsung terpotong. Cairan hijau muncrat pelan mengenai tanah dan tangan Tori. Pohon wak-wak langsung menggeliat hebat. Getarannya keras menjalar ke seluruh lembah. Terdengar suara, dan bukan jeritan biasa, tapi gabungan desahan panjang dan tekanan berat yang membuat dada terasa sesak. Pohon wak-wak berbisik terputus-putus. Lanjutkan saja manusia. Tori tidak berhenti. Ia memotong akar berikutnya satu persatu. Setiap potongan disertai perlawanan. Akar menegang, mencoba menarik kembali, membuat belati itu bergetar. Cairan hijau semakin banyak, bau asamnya menusuk. Fami tidak bereaksi, tubuhnya menggantung dengan lemah. Beberapa kepala di sekitar nampak bergerak sedikit. Mata mereka mengikuti pergerakan Tori. Ada yang membuka mulut, tapi tidak ada suara sama sekali. Setelah beberapa menit yang terasa lama, akar terakhir terpotong. Fami terjatuh ke depan. Tori segera meraih tubuhnya dan menahan agar tidak membentur lantai. Tubuh Fami ringan dan dingin. Nafasnya hampir tidak terasa, tapi denyut jantungnya masih ada. Kondisinya sangat parah sekali, tapi syukurlah Fami masih hidup. Tori bergerak cepat. Ia membuka buku jiwa. Halamannya bergetar. Cahaya putih keluar membentuk portal kecil. Tanpa ragu, ia memasukkan tubuh Fami ke dalamnya. Cahaya langsung meredup. Buku itu menutup sendiri dengan suara yang halus. Troy segera menilai. Bocah, kondisinya sangat parah. Kecil kemungkinan ia bisa selamat. Ya, aku tahu Troy. Tapi kita akan lihat saja nanti. Pohon wak-wak kembali berbicara. Kali ini suaranya lebih dalam dan tenang. Manusia, aku punya satu permintaan. Katakanlah. Aku sudah lama menderita, ribuan tahun. Aku mohon padamu manusia, tenangkanlah aku. Tori mengernyit, melangkah mundur satu langkah. Tidak semudah itu. Kau adalah salah satu pohon semesta
Menebangmu bisa mendatangkan masalah besar bagiku. Aku akan berikan 3 buah terbaikku, 2 wanita, 1 pria, pada yang sempurna untuk jiwa baru. 3 buah itu tiba-tiba jatuh dari cabang rendah dengan suara yang berat. Buah itu tepat berada di samping kaki Tori. Bentuknya menyerupai tubuh manusia dewasa. 2 wanita berwajah tenang dan 1 pria dengan raut muka yang datar. Kulit mereka hangat saat disentuh. Denyut halus terasa di dalamnya. Tori menatapnya dengan tajam. Tapi aku tidak begitu butuh ini. Ya, jika kau memberikannya cuma-cuma, maka aku akan menerimanya. Buahku tidak hanya berguna bagi iblis untuk naik tingkat, bisa juga menjadi tempat untuk makhluk yang telah mati. Aku tahu kau menyimpan amarah atas kehilangan 2 bawahanmu, Sally dan Sunny. Nama itu menghantam kesadaran Tori. Ia terdiam, otot rahangnya mengeras, nafasnya tertahan beberapa detik. Ingatan pertempuran, jeritan, dan kehilangan muncul kembali tanpa bisa ditahan. Bocah, jangan terpancing. Tapi yang dikatakannya juga benar sih. Tori menarik nafas dalam dan mengangguk kecil. Baiklah, aku setuju. Apa yang harus aku lakukan? Pohon wak-wak menjawab tanpa ragu. Hancurkan inti jantungku. Jika menebangku akan menarik perhatian. Tori mengumpulkan 3 buah pohon wak-wak itu. Ia memasukkannya ke dalam buku jiwa dengan hati-hati. Cahaya putih menyala singkat kemudian menghilang. Kemana aku harus pergi? Aku akan membuka jalan untukmu, manusia. Tanah di depan Tori retak lebar. Akar-akar besar terangkat dan menjauh, membentuk tangga alami yang menurun ke bawah. Angin dingin menyembur keluar dari celah itu, membawa bau amis, busuk, dan energi gelap yang menekan. Di bawah sana, terlihat struktur menyerupai penjara hidup. Dindingnya terbentuk dari akar tebal yang telah berdenyut. Di sela-sela akar, sel-sel alami terlihat jelas. Beberapa berisi makhluk humanoid dengan kulit bersisik. Ada yang setengah binatang, tubuhnya kurus dan sekarat. Beberapa sel kosong berisi sisa tulang dan cairan kering. Suara desahan, erangan, dan gesekan terdengar samar di kedalaman. Tori menantapkan langkahnya. Energinya dinaikkan sedikit, cukup untuk perlindungan. Ia melangkah menuruni tangga. Pohon wak-wak berbisik, suaranya berat dan melemah. Hancurkan! Tolong hancurkan jantungku. Pergilah dan ikuti jalurnya. Kau akan menemukan jantungnya. Retakan di atas mulai menutup. Akar-akar bergerak kembali, menyatu perlahan. Tori kemudian turun lebih dalam. Cahaya hijau di atas semakin menjauh. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Hanya denyut energi di tubuhnya yang tersisa. Di hadapannya, jalur akar bercabang menuju pusat kegelapan. Tori melangkah maju tanpa ragu. Kegelapan menelan tubuhnya sepenuhnya, dan perjalanan menuju jantung pohon wak-wak pun dimulai. Kegelapan di bawah tanah terasa menekan. Udara lembab dan pengap menusuk hidung dengan bau amis daging busuk bercampur dengan akar yang lembab. Dinding-dinding lorong terbuat dari akar tebal yang saling menumpuk. Permukaannya basah dan berdenyut pelan, bergerak perlahan seiring aliran energi dari pohon wak-wak. Setiap beberapa langkah, terdengar suara gesekan akar dengan tanah, disertai bunyi cairan menetes ke genangan kecil di lantai-lantai lorong. Tori melangkah cepat, telapak kakinya menghantam tanah berlendir dengan suara yang pelan. Energinya berdenyut stabil di dalam tubuh. Ia menjaga pernapasan tetap terkontrol. Cahaya hijau samar dari lumut bercahaya di dinding menerangi jalur sempit, memperlihatkan sel-sel alami di kiri dan kanan lorong. Di balik jeruji akar itu, makhluk-makhluk aneh meringkuk tanpa daya. Ada humanoid dengan kulit bersisik pecah-pecah, matanya setengah terbuka dan berair. Ada makhluk setengah binatang dengan cakar tumpul dan taring yang patah. Tubuhnya kurus kering, nafasnya terdengar putus-putus. Beberapa sel berisi tubuh mati yang telah membengkak. Kulitnya menghitam dan bau busuknya sangat menyengat. Tori tidak berhenti, pandangnya lurus ke depan, rahangnya mengeras, keringat menetes dari pelipisnya jatuh ke tanah dengan bunyi yang pelan. Di dalam kesadaran spiritualnya,
suara Troy terdengar tegang, nadanya lebih cepat dari biasanya. Bocah, ini sungguh gila. Kita harus cepat keluar. Setelah pohon wakwak mati, para wanita itu pasti akan berdatangan seperti serigala haus darah, bocah. Diamlah Troy, aku tahu risikonya. Aku akan bertindak dengan cepat. Akar di lantai bergoyang pelan saat ia melangkah. Beberapa mencoba melilit pergelangan kakinya, namun terpental oleh energi yang menyelimuti tubuhnya. Dari kejauhan, terdengar suara desahan panjang bercampur rintihan makhluk yang sekarat. Lorong bercabang, namun jalur utama di depan terasa lebih berat. Tekanan energinya semakin padat. Tiba-tiba, Tori berhenti mendadak. Cahaya hijau dari lumut memantul pada sesuatu di depannya. Sebuah kurungan besar terbentuk dari akar tebal yang saling melilit, lebih rapat dan keras dibanding sel lainnya. Di dalamnya, sebuah sosok hitam meringkuk. Tubuhnya humanoid, namun ditutupi buluh hitam yang kusam. Otot-ototnya menyusut, tulang-tulangnya menonjol, mata kuningnya menyala redup, menatap kosong ke depan. Akar menembus kedua tangan dan kakinya. Darah kering mengalir di sela-sela lilitan akar itu. Tori menyipitkan mata dan mengenali sosok itu. Ma Hitam, bagaimana kau ada di sini? Ma Hitam mengangkat kepalanya perlahan. Dari tenggorokannya keluar geraman rendah. Suaranya serak dan terputus. Ia mencoba membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar. Nafasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Tori menggeram pelan, energi di tubuhnya meningkat. Tanpa ragu, ia mengeluarkan belatinya. Bilah belati bergetar, memancarkan cahaya samar. Dan dengan satu gerakan cepat, ia menebas akar pertama. Akar itu langsung terpotong, darah hijau muncrat dan membasahi tanah. Seluruh kurungan bergetar dengan hebat. Tori tidak berhenti. Tebasan kedua dan ketiga menghantam lilitan akar lain. Setiap potongan disertai suara retakan keras dan jeritan terendam dari akar hidup itu. Kurungan mulai melemah. Akar-akar menggeliat, mencoba menyambung kembali. Akar terakhir akhirnya terputus. Kurungan runtuh ke tanah dan Ma Hitam terjatuh ke depan. Tori melangkah cepat dan menangkap tubuhnya sebelum menghantam lantai. Tubuh Ma Hitam dingin dan ringan, nafasnya nyaris tidak terdengar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Tori membuka buku jiwanya. Cahaya putih keluar dan menyelimuti tubuh Ma Hitam sepenuhnya. Tubuh harimau kumbang itu terangkat perlahan dan tersedot masuk ke dalam buku jiwa. Di dalam kesadaran spiritual, Troy terdengar sedikit bersemangat. Sepertinya banyak misteri di sini, bocah. Ini semakin menarik. Tori tidak menjawab. Ia menutup buku jiwa, lalu kembali melangkah. Namun sebelum jauh, suara berat dalam menggema di lorong, berasal dari segala arah sekaligus. Akar-akar di dinding bergetar dan tanah berdenyut. Manusia, para penghuni pulau sudah sadar. Mereka mencarimu. Sebuah getaran terasa hingga di telapak kaki Tori. Ia mempercepat langkahnya, namun sebelum berlanjut di bawah tanah, keadaan di permukaan pulau berubah dengan drastis. Di kawasan pemukiman wanita, Pulau Wakwak, malam semakin gelap. Cahaya biru samar dari batu-batu bercahaya yang tertanam di tanah dan dinding mulai meredup. Angin malam berembus kencang, membawa aroma bunga liar yang kini terasa tajam dan menusuk. Jalan setapak yang biasanya sunyi, kini dipenuhi suara langkah cepat dan berat. Para wanita penghuni pulau bergerak serempak. Wajah-wajah cantik mereka mengeras, rahangnya mengatuk kuat. Mata hijau dan biru menyala terang di kegelapan. Rambut panjang mereka pergi berliar. Tubuh mereka bergerak gesit. Tidak ada senyum, tidak ada tawa. Yang tersisa hanyalah ekspresi dingin dan haus darah. Lyria berdiri di depan penginapan batu tempat Tori menginap. Pintu batu terbuka lebar. Engselnya rusak akibat dorongan keras. Ia menghirup udara dalam-dalam dan matanya menyipit. Wanita berambut perak di sampingnya menggeram dengan pelan. Dia pergi tanpa pamit, tapi aroma energinya masih tercium di udara. Ia masih belum jauh. Cari dia di seluruh pulau. Kita akan hisap ia sampai kering. Tanpa menunggu perintah kedua, para wanita berpencar. Beberapa berlari menelusuri jalan utama. Tangan mereka menyentuh tanah, merasakan getaran energi. Dan yang lain melompat ke atap rumah batu, kemudian ke cabang pohon, bergerak cepat di atas pemukiman. Seorang wanita tinggi berambut merah menendang pintu rumah batu terdekat. Di mana iblis itu? Aku bahkan belum mendapat giliran.
Akar-akar di bawah tanah bergoyang, merespon amarah mereka. Dari kejauhan, suara pohon wak-wak berisik, namun tidak ada yang memperdulikannya. Mata para wanita menyala, mengikuti aroma energi Tori yang mengarah ke lembah. Getaran semakin terasa di seluruh pulau. Langkah-langkah para wanita semakin cepat. Suara nafas mereka berat dan teratur, siap untuk menyerang. Dan kembali ke bawah tanah, di lembah pohon wak-wak, suara berat dari pohon kembali menggema, kali ini lebih mendesak. Manusia, lupakan tentang menghancurkan jantungku. Tori berhenti, nafasnya sedikit berat. Ia menatap dinding akar di sekelilingnya. Kenapa tiba-tiba? Aku sudah menerima pemberianmu. Sekarang giliranku melakukan tugas. Akar-akar berdenyut kuat. Suara pohon wak-wak terdengar lebih tegang. Tidak ada waktu lagi manusia. Sekalipun kau berhasil menghancurkan jantungku, kau tidak akan selamat. Berjanjilah manusia. Datanglah kemari saat kau siap dan lakukan tugasmu nanti. Tori mengepalkan tangan. Energinya berdenyut kuat di dada dan terasa menekan. Baiklah, aku setuju. Aku tidak akan pernah mengingkari janji. Seluruh lorong kemudian bergetar. Akar-akar di dinding bergeser dan membuka jalur baru ke samping. Jalur itu lebih terang. Cahaya dari permukaan menyusup masuk. Di ujungnya, aliran air bawah tanah mengalir deras. Sebuah perahu sederhana terbentuk dari akar tebal, perlahan terlepas dan mengapung. Lewat sini, cepatlah manusia. Tori tidak ragu lagi. Ia melompat ke perahu. Begitu kakinya menjejak, arus air langsung mendorong perahu melaju cepat. Akar-akar di sepanjang jalur bergerak, menutup kembali lorong di belakangnya. Dari atas, suara jeritan para wanita terdengar samar, bercampur dengan getaran tanah. Namun, jalur itu tersembunyi, terlindung oleh akar-akar pohon wak-wak. Perahu meluncur semakin cepat, keluar dari lorong gelap menuju laut gelap di pinggiran pulau. Angin laut menerpa wajah Tori. Ia menghembuskan napas panjang, tangannya mengepal. Di dalam kesadaran spiritual, suara Troy terdengar serius. Bocah, kau beruntung mendapatkan 3 buah tanpa melakukan apa-apa. Tapi janjimu kepada pohon wak-wak, itu adalah kutukan jika kau tidak melakukannya, bocah. Ya, aku tahu Troy. Aku akan menepati janjinya. Perahu melaju semakin jauh, dan pulau wak-wak perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Sementara itu, di dunia bukit jiwa, istana negara Singa Terbang berdiri megah di tengah hamparan tanah bercahaya. Cahaya keemasan menyinari aula utama istana, memantul di lantai marmer putih yang dipoles dengan halus. Pilar-pilar besar berukir singa bersayap berdiri kokoh di sepanjang aula, masing-masing memancarkan aura pelindung yang stabil. Udara di dalam istana terasa segar dan bersih, bercampur aroma dupa kayu manis yang dibakar perlahan di sudut-sudut ruangan. Langit buatan di atas istana perlahan berubah dari biru cerah ke warna senja kemerahan, menandai pergantian siklus waktu internal bukit jiwa. Angin lembut berhembus melalui jendela-jendela besar, membawa serpihan daun kecil bercahaya yang melayang turun dengan tenang. Di salah satu ruang penyembuhan utama, Fami terbaring di atas tempat tidur batu lebar. Permukaan batu itu hangat, dialiri energi penyembuhan lembut. Namun, kondisi Fami tetaplah kritis. Tubuhnya pucat, dadanya naik turun tidak beraturan. Nafasnya tersengal, seolah setiap tarikan udara membutuhkan usaha yang besar. Matanya setengah terpejam, pandangannya kosong tanpa fokus. Surya berdiri di sisi kanan tempat tidur. Tubuhnya tegap, rahangnya mengeras, tangannya menekan pergelangan tangan Fami, merasakan denyut nadi yang sangat lemah. Kalisa berdiri di sisi lain, memegang mangkuk air obat yang uapnya mengepul tipis. Wajahnya pucat dan alisnya berkerut menahan cemas. Surya bergumam dengan tegas. Kondisinya sangat buruk sekali. Kita harus bawa dia ke istana sekarang juga. Kalisa mengangguk cepat, suaranya bergetar, namun berusaha untuk tenang. Itu benar. Siapa tahu ayah dan ibu mungkin bisa membantu. Dengan koordinasi yang cepat, mereka mengangkat tubuh Fami secara hati-hati. Tandu terbentuk, melayang beberapa jengkal di atas lantai. Cahaya lembut menumpang tubuh Fami agar tidak terguncang. Mereka berjalan cepat, menelusuri koridor istana yang panjang. Melewati dinding berukir relief pertempuran lama, langkah kaki mereka menggema dengan pelan. Saat memasuki ruang penyembuhan inti, Dayat dan Sagita
sudah menunggu. Keduanya berdiri di dekat lingkaran simbol energi yang terukir di lantai. Begitu Fahmi diletakkan, Dayat langsung mengulurkan tangan. Telapak tangannya memancarkan cahaya putih yang lembut. Sagita mengikuti, menutup mata, merasakan aliran energi di sekitar tubuh Fahmi. Dayat mengurutkan kening, suaranya dalam dan berat. Ini bukanlah luka biasa. Ada sesuatu yang salah dengan jiwanya. Itu benar, seperti ada ikatan gelap yang menyedot nyawanya pelan-pelan, suamiku. Dari sudut ruangan, seorang tetua dari klan kayu melangkah maju. Kulitnya coklat gelap, tubuhnya tinggi dan kurus. Jubah akar hijau yang dikenakannya bergerak pelan seolah hidup. Ia mendekat, menempelkan dua jarinya ke dahi Fahmi. Wajahnya menegang, nafasnya tertahan sejenak. Anak muda ini mengalami hal yang mengerikan. Ia seperti menjadi pupuk hidup untuk keberadaan yang tidak bisa kubayangkan. Ini adalah kutukan, bukan penyakit. Tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Selamanya ia akan sekarat seperti ini, tergantung antara hidup dan mati. Kalisa menutup mulutnya dengan tangan dan matanya melebar. Tidak bisa disembuhkan. Apakah tidak ada cara yang menyembuhkannya? Paman penguasa menitipkannya kepada kita. Kita harus melakukan yang terbaik. Surya mengepalkan tangannya dan sorot matanya tajam. Soal kutukan, mungkin orang-orang dari Zerzura tahu sesuatu. Mereka ahli dalam ilmu gelap seperti Fordo atau hal berbau kutukan. Dayat menoleh pelan. Ya, itu benar. Pemukiman mereka cukup jauh, tapi ini layak dicoba. Baiklah, ayo kita bergerak sekarang. Ini tidak ada waktu, Kalisa. Kalisa mengangguk tanpa ragu. Mereka berbalik hendak pergi. Namun, sebelum langkah mereka jauh, aula mendadak bergetar. Cahaya putih menyala terang di tengah ruangan. Buku jiwa berdenyut dengan kuat. Sebuah sosok jatuh ke lantai dengan suara berat. Tubuh hitam itu terguling, terhenti tepat di depan lingkaran penyembuhan. Mak hitam terbaring lemas. Tubuhnya kurus kering, bulu hitamnya kusam. Matanya terbuka setengah, kuning meredup. Nafasnya tersengal, sama seperti yang dialami oleh Fahmi. Sagita berlutut cepat di sampingnya. Mak Hitam, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan kau juga. Sebenarnya, apa yang terjadi di luar sana? Surya sudah hampir mencapai pintu berhenti mendadak, berbalik dengan ekspresi yang kaget. Sepertinya terjadi perang besar di luar buku jiwa. Bahkan sekelas Mak Hitam mengalami hal yang sama. Tanpa membuang waktu lagi, Surya dan Kalisa melanjutkan rencana. Mereka keluar dari istana, menaiki punggung singa bersayap yang sudah menunggu di pelataran. Sayap besar itu terbentang dan kemudian mengepak dengan kuat. Singa terbang melesat ke udara, membawa mereka melintasi hutan lebat dan sungai berkilau di Bukit Jiwa. Angin kencang menerpa wajah mereka, rambut Kalisa berkibar, aroma tanah basah dan dedaunan semakin kuat saat mereka terbang ke wilayah selatan. Dan beberapa waktu kemudian, pemandangan berubah drastis. Wilayah New Zerzura terbentang di bawah mereka, sebuah kawasan yang kontras dengan sekitarnya. Kabut hitam tipis menyelimuti pemukiman, penggerak pelan seiring denyutnya energi. Rumah-rumah batu hitam berdiri rapi, atapnya dari daun kering dan kulit binatang. Totem kayu berukir wajah-wajah aneh berdiri di setiap persimpangan. Mereka mendarat di pinggiran wilayah. Seorang penjaga mendekat, tubuhnya kekar, tangannya memegang senjata berbentuk tombak tulang. Oh, kalian dari istana. Apa yang bisa kami bantu? Namaku Surya, murid penguasa. Kami butuh bantuan siapa saja yang paham akan kutukan. Penjaga itu mengangguk dan memberikan isyarat. Mereka dipandu menuju pusat wilayah, di sebuah tenda besar dari kulit binatang. Asap hitam mengepul di atasnya. Di dalam, api biru menyala di tengah lingkaran batu. Tetua New Zerzura duduk di sana. Kulitnya hitam legam, dreadlock panjangnya dihiasi manik-manik dan tulang kecil. Matanya menatap Surya dengan tajam. Oh, apa yang bisa kami bantu, anak muda? Suatu kehormatan, murid penguasa datang langsung kemari. Surya menjelaskan singkat kondisi Fahmi dan Mak Hitam. Kalisa menambahkan detail dari penuturan tetua klan kayu. Tetua New Zerzura tertawa dengan pelan. Itu adalah kutukan pohon semesta gelap. Ini sangat sulit, tapi
Aku akan mencobanya. Terima kasih tetua. Tanpa menunda, tetua memanggil dua muridnya. Mereka adalah Rohe dan Bian. Tubuh mereka penuh tato kutukan. Mereka segera naik ke singa terbang dan kembali ke istana bersama Surya dan Kalisa. Sesampainya di istana, suasana ruangan penyembuhan berubah. Api biru dinyalakan, simbol-simbol darah digambar di lantai. Tetua memeriksa Fami dan Maitam bergantian dan wajahnya serius. Tetua New Zerzura berkata, Aku sangat terkejut setelah melihatnya sendiri. Sudah dipastikan bahwa ini ada kaitannya dengan pohon semesta gelap. Tapi aku tidak menyangka akan separah ini. Untuk menyingkirkan kutukannya dibutuhkan api yang murni. Dayat menatapnya dengan tajam. Api murni, apa yang kau maksud tetua? Tidak perlu dipikirkan. Aku tahu solusinya. Rohe, Bian, Iya master. bawa kemari Pitra. Master, serius ingin membawa Pitra kemari. Cepat, segera pergi dan bawa Pitra kemari. Baiklah master. Keduanya kemudian langsung pergi. Anu tetua, siapa itu Pitra? Tentu saja kau tidak tahu. Bahkan semuanya di sini juga tidak akan tahu. Dulu saat kami baru pertama kalinya dipindahkan kemari, Nyonya Sinta mempercayakan kami untuk merawat peliharaan penguasa. Sebuah telur emas bercorak api. Itu adalah telur piton api. Ya, sudah lama menetas. Kami memberikan nama Pitra. Ia memiliki api surgawi, api yang sangat murni. Besar kemungkinan bisa menyelamatkan mereka berdua. Dayat mengangguk perlahan. Telur emas yang waktu itu, telur piton api. Ya, aku hampir lupa. Sudah seperti apa dia sekarang? Kau akan terkejut, Tuan Dayat. Mari kita tunggu saja. Di ruang penyembuhan, Fami dan Maitam terbaring tidak bergerak. Api biru bergerak pelan. Semuanya menunggu dengan nafas tertahan. Masih ingatkah dengan telur piton api? Telur peninggalan piton api sebelum tewas yang pernah dijanjikan Tori untuk dirawat. Kini takdir kembali mempertemukan semua dengan warisan api tersebut. Suasana ruang penyembuhan semakin tegang. Api biru di tengah lingkaran simbol darah bergerak pelan, membiaskan cahaya samar ke dinding marmer yang berukiran. Udara terasa lebih berat, bercampur aroma rempah voodoo yang pekat dengan asap dupa kayu manis dari istana. Langit buatan di luar jendela mulai gelap. Siklus malam internal Bukit Jiwa mulai aktif, membuat bintang-bintang palsu berkedip-redup. Para penjaga istana berdiri di beberapa sudut. Tombak energi mereka diturunkan namun tetap aktif. Semua mata tertuju pada pintu ruangan tempat Rohe dan Bian baru saja pergi. Nafas tertahan, hanya suara api biru yang memecah kesunyian. Surya berdiri tegang, tangannya mengepal. Ia menelan ludah, matanya tidak lepas dari lingkaran darah. Kalisa memegang lengan ayahnya. Dayat, jemarinya menekan kuat seolah menahan kegelisahan. Dayat berdiri tegak, rahangnya mengeras penuh antisipasi. Sagita melipat tangannya di dada, posturnya kaku, matanya tajam mengamati Fami dan Maitam yang masih terbaring lemas di atas altar penyembuhan. Tetua New Zerzura duduk bersila di depan lingkaran. Dari teloknya bergoyang pelan, tertiup aliran ventilasi energi ruangan. Manik-manik tulang di lehernya berdenting, lirih setiap kali ia menarik nafas. Tiba-tiba, getaran rendah terasa di lantai istana. Batu marmer berdenyut pelan. Gelombang energi merambat di udara. Lentera-lentera cahaya di dinding bergetar. Cahayanya naik turun. Suara gemuruh samar terdengar, bercampur desisan api dan tekanan udara panas yang masuk melalui celah-celah ventilasi. Beberapa penjaga saling berpandangan. Surya mengangkat kepala, alisnya mengerut. Kalisa refleks melangkah setengah langkah ke belakang. Dayat mengernyit dengan suara yang rendah. Apa itu? Apakah suara badai? Tetua New Zerzura membuka mata, sorotnya tenang namun penuh keyakinan. Senyuman tipis terukir di wajahnya. Itu bukan badai, Tuan Dayat. Itu adalah Pitra.
Akhirnya mereka tiba. Getaran itu semakin kuat. Pilar-pilar istana bergetar halus. Ukiran singa terbang di dinding bergetar, mengeluarkan debu cahaya. Daun-daun kecil bercahaya dari langit-langit energi berjatuhan perlahan. Pintu ruangan penyembuhan terbuka lebar dengan sendirinya. Engselnya bergerak dengan keras. Hembusan angin panas menyembur masuk, membawa aroma sulfur dan api murni. Udara di ruangan naik suhunya, tapi tidak menyakitkan. Api biru di lingkaran darah berkobar lebih tinggi. Simbol-simbol darah berdenyut dengan terang. Di luar pintu, langit senja buatan terbelah oleh kehadiran sosok raksasa yang melayang turun. Bukan ular biasa, melainkan naga api yang megah. Tubuhnya panjang meliuk, bersisik emas merah yang berdenyut bercahaya. Sayap apinya terbentang di sisi tubuh, berupa aliran api murni yang bergerak mengikuti denyut energi. Kepalanya besar dengan tanduk api melengkung ke belakang. Mata kuning keemasan menyala terang, memindai seluruh istana. Mulutnya sedikit terbuka, hembusan nafasnya menyemburkan percikan api kecil yang langsung padam di udara. Panjang tubuhnya mencapai puluhan meter, melingkar di pelataran istana tanpa menyentuh tanah. Rohe dan Bian duduk di atas kepala Pitra, tempat di antara tanduk api. Tubuh mereka nampak kecil dibandingkan makhluk raksasa itu. Namun, sikap mereka tenang dan terkendali. Rohe memegang sisik tanduk kanan dan Bian di sebelah kiri. Mata mereka fokus ke pintu ruang penyembuhan. Pitra menurunkan tubuhnya perlahan, melayang turun hingga posisinya sejajar dengan lantai pelataran. Tubuhnya melingkar, membentuk lingkaran pelindung di sekitar istana. Para penghuni istana yang berada di sekitar pelataran terkejut. Beberapa menjaga mundur setengah langkah. Tombak mereka bergetar. Pelayan menahan teriakan dan tangan mereka menutup mulut. Surya hampir tersandung karena refleks mundur. Kalisa memegang dadanya dan nafasnya tersengal. Dayat tertawa pelan, ekspresinya campur aduk antara kaget dan kagum. Sakita menutup mulut dengan tangan dan matanya membesar. Surya bergumam, suaranya nyaris menghilang. Ya, yang benar saja. Ini Kapitra. Ini bukan ular lagi. Ini adalah naga api. Kalisa berbisik. Dia indah sekali, tapi aura panasnya begitu sangat menyengat. Dayat mengangguk perlahan. Ingatan lama terlintas jelas di wajahnya. Telur emas itu kini sudah menetas dan menjadi monster seperti ini. Nyonya Sinta dan Tori pasti juga terkejut jika tahu tentang ini. Tetua New Zerzura bangkit dari duduknya. Tongkat ritualnya menyentuh lantai, menimbulkan bunyi yang berat. Ia melangkah ke pintu dengan langkah yang mantap. Wajahnya menghadap langsung ke Pitra. Tangannya terangkat, telapak tangannya terbuka sebagai tanda sambutan. Pitra anakku, kau datang tepat waktu. Mari, bantu kami menghancurkan kutukan ini. Pitra menurunkan kepalanya, gerakannya lambat dan terkendali. Ujung tanduk apinya berhenti tepat di ambang pintu. Rohi dan Bian melompat turun dengan ringan, mendarat di lantai istana tanpa suara berlebih. Mereka segera berdiri di sisi Tetua Zerzura. Pitra menghembuskan nafas panas ke dalam ruangan. Hembusan itu tidak membakar, melainkan membuat tekanan energi murni yang menyebar ke seluruh ruangan. Api biru di lingkaran darah membara lebih tinggi. Simbol-simbol darah berputar lebih cepat. Lalu, Tetua Zerzura berbalik ke semuanya yang hadir. Suaranya tegas dan jelas. Sekarang, ritual akan dimulai. Para penjaga secara otomatis mengamankan perimeter ruangan. Surya melangkah ke samping Sakita, memastikan jalur tetap terbuka. Kalisa menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Dayat menyilangkan tangan, fokus penuh pada pusat ruangan. Pitra melingkarkan tubuhnya lebih dekat. Pintu ruangan melebar secara ajaib untuk menyesuaikan ukuran kepalanya. Mata Pitra terkunci pada Fami dan Maitam. Rohi dan Bian berdiri di sisi Tetua Zerzura. Tangan mereka memegang totem voodoo. Keduanya mulai bergumam. Suara mereka rendah namun stabil, sinkron satu sama lain. Tetua Zerzura mulai bernyanyi dalam bahasa voodoo kuno. Suaranya bergema di ruangan, berlapis dengan gema energi. Lingkaran darah menyala merah pekat. Simbol-simbol terangkat ke udara, berputar
membentuk pola pengikat. Pitra membuka mulutnya lebih lebar. Dari dalamnya keluar aliran cahaya api putih keemasan. Aliran itu stabil, tidak bergejolak. Cahaya tersebut mengalir ke tubuh Fahmi terlebih dahulu. Tubuh pemuda itu bergetar hebat. Otot-ototnya menegang. Cairan hijau samar keluar dari pori-porinya, langsung menguap menjadi asap hitam yang tersedot ke arah api. Fahmi menjerit perlahan. Setelah itu, tubuhnya perlahan mengendur. Warna kulitnya kembali normal. Denyut nadinya terlihat stabil di pergelangan tangannya. Nafasnya teratur. Api bergerak berpindah ke Mahitam. Tubuh Mahitam dibungkus cahaya. Bulu kusamnya berubah mengkilap. Matanya yang tertutup bergetar, lalu menyala kuning terang. Geraman lemah keluar di dadanya, berubah menjadi hembusan nafas yang kuat. Ritual berlangsung beberapa menit. Energi di ruangan terus berputar. Api surgawi Pitra membersihkan sisa ikatan gelap yang tertanam dalam jiwa mereka. Lingkaran darah berdenyut semakin pelan, tanda beban kutukan mulai hilang. Akhirnya, aliran api mengecil dan padam perlahan. Pitra menutup mulutnya dan mengangkat kepala. Hembusan nafas terakhirnya menyebarkan energi segar ke seluruh ruangan. Tetua Zerzura menghembuskan nafas panjang. Keringat terlihat menetes di dahinya. Selesai. Kutukan telah dibersihkan. Api murni Pitra telah membakar akar kegelapan itu sampai habis. Surya mendekat, berlutut di sisi Fahmi dan Mahitam. Ia memeriksa nafas dan denyut mereka dengan teliti. Kondisinya telah stabil. Mereka masih lemah, tapi mereka sudah aman. Sakita melangkah mendekat, ekspresinya lega. Baguslah mereka selamat, tapi sepertinya butuh istirahat yang panjang. Jiwa mereka perlu pulih sepenuhnya. Ya, itu benar. Terima kasih atas kerja keras kalian. Pitra, terima kasih. Kau juga sudah bekerja keras. Pitra mengeluarkan desisan lembut. Rohi dan Bian saling pandang singkat, lalu naik kembali ke atas kepala Pitra. Naga api itu mengangkat kepalanya. Sayap apinya mengepak pelan. Getaran ringan terasa di lantai saat ia mulai melayang naik. Cahaya langit buatan bergetar sesaat, lalu stabil kembali. Keheningan perlahan kembali ke ruangan penyembuhan. Para penjaga menurunkan kewaspadaan. Api biru di lingkaran darah mengecil menjadi nyala yang stabil. Fahmi dan Mahitam terbaring dengan tenang. Nafas mereka dalam dan teratur. Di ruangan itu, semuanya yang hadir menarik nafas lega. Sementara itu, di tempat yang jauh, di alam iblis langit. Langit di alam itu selalu merah pekat, menutupi seluruh cakrawala tanpa jeda. Awan hitam bergulung lambat di ketinggian, bergerak mengikuti arus energi iblis yang tidak pernah stabil. Kilatan biru ungu menyambar tanpa suara, meninggalkan garis cahaya sesaat sebelum lenyap. Udara terasa berat sejak langkah pertama memasuki wilayah istana, penuh belerang dan tekanan yang membuat makhluk lemah akan langsung berlutut. Balirung Agung berdiri kokoh di tengah daratan batu hitam. Pilar-pilar raksasa dari tulang naga kuno menjulang tinggi. Permukaannya retak dan penuh bekas perang masa lalu. Atap terbentuk mahkota berduri menggantung di atas, memancarkan cahaya merah gelap dari inti kristalnya. Lantai marmer merah mengkilap, memantulkan api unggun abadi yang menyala di tempat sudut ruangan. Setiap nyala api mengeluarkan bunyi berat, stabil, dan konstan. Di tengah balairung, singgasana tinggi dari kristal hitam berdiri sebagai pusat kekuasaan. Kursi itu kosong dari raja, namun aura pemiliknya masih menekan seluruh ruangan. Energi Troy masih terasa kuat, tertanam di dinding, lantai, dan pilar-pilar tulang. Ratu Iblis Lilith berdiri di depan singgasana. Posturnya tegak, bahunya lurus, kulitnya pucat, dan memantulkan cahaya merah dari api unggun. Rambut hitamnya panjang bergerak pelan meskipun tidak ada angin fisik. Mata merahnya menyala, tajam dan fokus. Mahkota tanduk kecil di kepalanya berdenyut seirama dengan energi istana. Gaun merah darahnya menjuntai hingga lantai, menyatu dengan aura balairung. Di hadapannya, ratusan iblis berlutut rapi. Dentuman lutut mereka menyentuh lantai terdengar serempak ketika formasi disempurnakan. Zahra berdiri di sisi kanan Lilith. Rambut peraknya menjuntai lurus, mata birunya dingin,
nafasnya menghembuskan uap tipis. Monaye berdiri di sisi kiri, tubuhnya kecil namun auranya padat dan berat. Aoji berdiri paling depan di barisan, tanduknya melengkung berkilau, rahangnya mengeras menahan gairah perang. Di belakang mereka para jenderal, prajurit elit, dan iblis veteran memenuhi Balerung. Sudah sekian lama, sepertinya sudah saatnya kita menyusul Yang Mulia Troy.